حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah bisa melanjutkan kajian tauhid itu. Sebenarnya semua makhluk Allah, tidak terkecuali manusia, jadi saya ulangi, semua makhluk Allah tidak terkecuali manusia itu punya sifat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan. Jadi ketundukan dan kepasrahan seluruh makhluk Allah itu tercermin dalam mengikuti hukum Allah yang kauniyah. Saya ulangi, ketundukan makhluk Allah atau kepasrahan makhluk Allah kepada Allah itu yaitu tercermin dalam mengikuti hukum kauniyahnya Allah. Hukum kauniyah itu apa? Hukum yang kaitannya dengan alam. Jadi kalau ada orang menyulut api, ya menjilatnya ke atas. Kalau ada orang menuangkan air, mengalirnya bawah. Kalau ada orang menaruh gabus di atas air, ya apa? Mengapung. Itu namanya hukumnya Allah itu, tidak bisa dirubah manusia. Jadi siapapun orangnya pasti begitu. Kalau menaruh air ini di pressure, ya besoknya jadi es. Kalau ada bayi ditaruh di dunia, lahir kemudian diopeni sama ibunya sama bapaknya, lama-lama ya besar tumbuh. Kalau ada yang sudah besar-besar ini diopeni terus, ya lama-lama tua. Kalau ada yang tua-tua ini diopeni terus, ya lama-lama tua bangka. Itu hukumnya Allah yang ada di dunia ini. Itu namanya aslama lillahi karha. Jadi menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Jadi kalau berarti bayi itu diopeni dengan baik, tumbuh berkembang menjadi dewasa, itu dipaksa oleh Allah menjadi dewasa. Ini yang sudah tua-tua ini diopeni terus, lama-lama menjadi tua bangka, itu juga apa? Iya, itu dipaksa oleh Allah menjadi dewasa, dipaksa oleh Allah menjadi tua. Tetapi kita itu tidak begitu sebagai orang yang beriman kepada Allah.
Ada faktor kepasrahan, ada faktor ketaatan. Ada faktor kepasrahan karena dipaksa, ada faktor kepasrahan karena taat. Apa tadi Bu? Ada faktor orang itu kepasrahan kepada Allah karena dipaksa. Ada kepasrahan kepada Allah karena apa? Taat. Sudah terima minuman semuanya? Kalau enggak nanti enggak konsentrasi ke sini jenengan. Ya. Udah. Yang belum dapat nanti aja. Semuanya kan berdasarkan amal dan perbuatannya masing-masing. Jadi ada istilah di agama itu aslama lillahi karha, aslama lillahi tau'an. Tau'an taat. Nah kita di mana? Kita ini di kedua-duanya. Bisa menyerahkan diri kepada Allah karena dipaksa sama Allah, bisa menyerahkan diri kepada Allah karena taat. Maka kata Al-Quran diterangkan buat kita semuanya, yaitu ada di dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Alu Imran ayat 83. Surat Alu Imran ayat 83 itu menerangkan tentang semua makhluk Allah itu adalah, terutama juga manusia, bisa menyerahkan diri kepada Allah karena dipaksa, bisa menyerahkan diri kepada Allah karena apa? Taat. Ya. Yang belum dapat minum nanti aja Bu. Akhir baginya, jangan sekarang. Nanti tak buat aturan lain kali. Ya. Peraturan mengikuti pengajian. Setuju ya? Apa tadi yang saya omongkan tadi? Ya, bukan peraturannya tapi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi. Nah, sekarang saya tanya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Itu manusia saja atau seluruh makhluk Allah? Nah, seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lanjut Mbak, monggo. Berserah diri kepadanya. Berserah diri kepadanya. Betul nggak? Nah sekarang kita saja orang Islam berserah diri kepada Allah nggak? Lanjut. Baik dengan suka maupun terpaksa. Nah, jadi jenengan ini sebagai orang Islam suka juga iya, terpaksa juga iya. Bahasa Qur'annya tau'aw wa karha. Kalau orang kafir terpaksa saja, tidak ada suka. Apa maksudnya? Nah, kalau kita itu dipaksa, ya itu tadi jadi tua. Orang kafir ya jadi tua. Air yang mengalir ke bawah, ya. Api yang menjilatnya ke atas. Itu menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Bukan terlalu terpaksa. Ya. Tapi kalau menyerahkan dirinya kepada Allah karena suka, itu mengikuti syariat. Ngerti maksudnya? Orang menjalankan sholat karena suka, taklim pengajian karena suka, puasa karena suka, haji dan umroh karena apa? Suka juga itu, senang. Bahasa Qur'annya tau'an wa ilaihi yurja'un, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Nah sekarang yang kita bahas adalah menyerahkan diri kepada Allah karena suka. Yang kita bahas.
Ya, bagaimana caranya orang menyerahkan diri kepada Allah karena suka? Ya beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah saja, mohon kepada Allah saja, atau kepada yang lain-lain? Jawabannya Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain-lain. Dalam penjelasan di kitab yang berbeda itu ada keterangan begini: Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Benar gak Bu? Oh ya. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Allah tidak ridho. Tidak ridho apa? Tidak ridho kalau Allah itu disekutukan, disirikan. Jadi orang ibadah, ketaatannya kepada Allah dengan suka itu langsung hanya kepada Allah saja. Ibadah apa saja. Mengapa? Allah tidak ridho kalau Allah itu disekutukan baik di dalam ibadah, baik dengan malaikat sebagai makhluk yang terdekat maupun dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ada orang yang sudah syahadat kepada Allah itu bersirik kepada Allah, mensejajarkan antara Allah dengan malaikat, mensejajarkan antara Allah dengan Nabi. Contoh, apa betul satu-satunya yang tahu yang gaib itu cuma Allah? Halo? Iya toh? Ketika orang meyakini Nabi Muhammad juga tahu yang gaib, berarti apa? Mensejajarkan antara Allah dengan Nabi. Ngerti maksudnya? Ketika orang sudah meyakini hanya Allah satu-satunya yang mengampuni dosa, lalu orang berkeyakinan Nabi Muhammad itu bisa mengampuni dosa, berarti mensejajarkan antara Allah sama siapa? Nah. Bisa dipahami Bu ya? Ketika orang Islam itu sumpah adalah atas nama Allah satu-satunya, demi Allah wallahi. Tapi ada orang sumpah demi Rasulullah, berarti mensejajarkan antara Allah dengan Rasulullah. Boleh enggak? Itu syirik apa tidak? Bahasanya sudah saya aturkan jenengan tadi. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho, tidak suka kalau Allah itu disirikan di dalam beribadah, baik dengan malaikat maupun dengan nabi. Cuman ini suaranya masih berat nih Mbak. Berat, tidak bisa masuk. Iya. Gimana caranya? Apa tadi terakhir ucapan saya tadi? Cuman orang itu melafalkan dua kalimat syahadat itu lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lah itu dikiranya jadi satu gitu loh. Hak-haknya Allah ada pada diri Nabi Muhammad. Ngerti maksudnya ya? Sumpah contohnya, nama Allah saja Mas. Mbak, enggak boleh digandeng dengan nama siapa? Rasul. Gitu loh maksudnya. Istighfar hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada apa? Nabi. Apa betul Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Apa betul Nabi itu dibatasi oleh ruang dan waktu? Nah, itu aja beda. Itu sering saya ditanya, lalu gimana Ustaz katanya besok syafaat di akhirat itu dapat dari Nabi? Iya. Itu pun bukan miliknya Nabi. Miliknya siapa? Allah. Dan Nabi kok bisa minta dulu berdoa kepada Allah agar Nabi diberi izin untuk bisa memberi apa? Syafaat. Makanya di tauhid itu ada istilah syafi', ada istilah masyfu'. Syafi' itu calon yang memberi, masyfu' itu calon yang apa? Menerima. Nah, kira-kira jenengan ini calon yang memberi apa menerima? Delok prejengannya menerima ini. Ya, menerima itu. Wes, sekarang kita bahas bagian yang ke-8 di dalam kitabnya jenengan tadi.
Kelihatannya sederhana, tapi itu penting untuk ditekankan buat kita semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul ya? Bagian yang ke-8. Nakhusuka bil ibadati wad du'a wal isti'anati wahdaka. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamu ya Allah kami apa? Menyembah, dan hanya kepadamu kami minta. Coba mohon dijawab dengan jujur. Kalau hanya kepada Allah, itu ada yang lain enggak? Benar ya? Enggak ada. Nah begitu. Jenengan ini baca Al-Fatihah sehari semalam berapa kali sih? Nah, itu 17 sholat wajib tok sama ini. Bisa 30? Bisa 40? Bisa. Apa penjelasannya berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? 1. Dzakara ulama'ul arabiyyah anna Allah ta'ala qaddima al-maf'ul bihi iyyaka 'alal fi'li na'budu wa nasta'inu liyakhussal ibadah wal isti'anah bihi wahdahu wa yaksuruhu ma fihi duna siwahu. Nanti saya terangkan. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Para ulama dan pakar di bidang bahasa Arab mengatakan didahulukannya maf'ul bih atau objek iyyaka atas fi'il atau kata kerja na'budu wa nasta'in. Gini maksudnya. Itu membacanya, ini lebih bagus. Itu membacanya yang didahulukan apa? Iyyaka na'budu. Lah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang didahulukan menurut bahasa Arab, iyyaka itu di belakang mestinya. Halo? Iya. Kalau iyyaka di belakang, bacanya gimana? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Saya ulangi, kelihatannya bingung. Bingung toh? Iya. Saya ulangi. Jenengan dan saya itu membaca menurut yang diajarkan di Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dilihat dari gramatika bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, iyyaka itu enggak di depan. Di mana? Belakang. Lah kalau iyyaka di belakang, bacanya gimana? Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Tapi apa boleh dibaca model begitu? Enggak boleh. Bingung ya begitu, tidak bingung ya begitu. Semua terserah padamu. Jadi jenengan bacanya sudah betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi itu kalau dilihat dari ilmu bahasa Arab, iyyaka ini di belakang. Ngerti maksudnya? Kalau iyyaka di belakang, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Makanya di situ ada istilah iyyaka itu maf'ul bi, na'budu itu fi'il. Betul ya? Itu loh. Iya. Coba dibaca lagi kembali ya. Ini harus ngerti dulu ini. Didahulukannya maf'ul bih atau objek iyyaka. Didahulukannya iyyaka. Atau dalam kurung apa? Objek. Bahasa Arabnya apa? Iyyaka. Enggak. Maf'ul bi ada begitu enggak di situ? Iya ada. Ada. Objek itu sama dengan maf'ul bi. Objek. Ya. Lanjut. Atas fi'il atau kata kerja na'budu wa nasta'inu dimaksudkan agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut khusus hanya kepada Allah semata. Ya. Yang mendahulukan iyyaka itu Allah. Ayat itu diterimakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
Supaya Nabi Muhammad membacanya yang didahulukan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi, ini pengulangan yang terakhir. Tapi menurut bahasa mestinya iyyaka ini di mana? Belakang. Tapi saat pinter-pinternya orang bahasa Arab nggak boleh baca itu iyyaka di belakang, itu nggak boleh. Harus di mana? Depan. Nanti maksudnya ya. Mengapa kok iyyaka ditaruh di depan, kata itu ahli bahasa itu? Supaya orang itu fokus. Fokus ke siapa? Allah saja. Jadi fokusnya ibadahnya hanya kepada Allah sampai Allah berkenan iyyaka itu ditaruh di depan. Ngerti maksudnya? Berarti ayat ini ayat tauhid apa bukan? Tauhid. Mengajak mengisahkan Allah satu-satunya apa tidak? Iya. Maka pantangan bahkan hukumnya haram, orang Islam itu berbuat kesyirikan itu tadi. Ya. Jadi para ahli bahasa Arab mendahulukan mengatakan bahwa didahulukannya iyyaka atas fi'il na'budu dan nasta'in supaya khusus ibadah dan mohon pertolongan itu hanya kepada Allah saja, duna siwahu, tidak kepada yang lain. Saya tanya, berarti hari gini tahun 2025 itu kita fokus minta tolongnya dan beribadahnya kepada siapa? Kepada Nabi, boleh enggak? Ah, jangan tersinggung. Ada yang hafal begini? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati. Tidak ada. Saya ulangi, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati. Tidak usah dilakukan. Bahasa Indonesia aja dulu, bahasa Indonesia. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, sudah maksimal, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh? Tidak? Menyalahi apa? Nah itu yang saya terangkan. Menyalahi iyyaka wa iyyaka. Tapi ada enggak di masyarakat begitu? Saya, loh jangan emosi. Saya tidak mengolok-olok, tapi saya berkewajiban menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Boleh Bu ya? Harus. Itu tadi yang saya omongkan, minta tolong siapa itu tadi? Menyalahi iya kan enggak? Iya. Ini mantan-mantan ini. Dua, perhatikan Bu. Inna hadhil ayata allati yukarriruhal muslim asyaratil marrat fi salat wa kharijiha wa hiya khulasatu suratil Fatihah wa hiya khulasatu suratil Qur'ani kullihi. Monggo. Ayat Al-Quran ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik dalam sholat maupun di luar. Makanya tadi saya tanya, dibaca berulang-ulang, bahkan sholat itu tidak sah kalau tidak membaca apa? Al-Fatihah. Ummul Kitab, Ummul Quran, dibolan baleni berkali-kali. Entah berapa juta kita itu sepanjang hidup kita membaca Al-Fatihah.
Ya. Itu maksudnya apa? Baik dibaca dalam sholat maupun di luar sholat. Itu merupakan khulasatu suratil Fatihah. Monggo. Ayat ini merupakan intisari surat Al-Fatihah. Ayat yang mana tadi, Bu? Iyaka wa iyaka, intisari daripada Al-Fatihah. Makanya ada imam Masjidil Haram itu membaca Al-Fatihah sampai nangis. Iya. Kau tahu ya, Man? Loh, kalau saya qadarallah saya menangis sendiri, tahu, Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nangis. Dibaleni nggak bisa. Itu levelnya orang sudah internasional, membaca dengan baik, enak, diresapi maknanya, sampai kemudian ternyuh, sepertinya sesak di dadanya, nangis. Analisa kita, mengapa sampai begitu? Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, dan hanya kepada kamu menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta. Itu dilafalkan puluhan kali setiap hari. Sepanjang hidup ini berapa juta diucapkan. Lah kalau ini goro gimana itu loh. Mikir, lalu lisan saya ini mau diapakan sama Allah besok di akhirat. Wong setiap hari saya membaca iya karena butuh iya karena stain, kok masih istilahnya itu memel, minta tolong sama malaikat, minta tolong sama nabi, minta tolong sama orang yang mati itu loh. Ngerti maksudnya, Bu? Itu menyalahi yang dilafalkan sendiri. Nah gitu. Nah cuma kita itu kan kadang-kala tidak meresapi maknanya, ya biasa lewat aja, ya sudah biasa ya karena butuh ya karena stain kan. Nah, gitu. Tapi bisa sampai itu menangis. Ya. Nah begitu. Nomor 3, innal ibadata fi hadhil ayati ta'mu al ibadati kulluha mithlu as-salat wa nadhar wa dzabh wa la siyama ad-du'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Yang dimaksudkan dengan ibadah kepada Allah, kami hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya beribadah hanya kepada Allah itu apa maksudnya? Nomor 3, monggo. Ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya sholat, nadar, menyembelih hewan kurban, juga doa. Karena Rasulullah. Benar. Berarti semua aktivitasnya manusia itu hanya diniatkan untuk siapa tadi? Allah, tidak boleh yang lain-lain. Wong hanya kepadamu kok. Maka di fikih itu ada yang ibadah makhluk, ada ibadah yang ghairu makhluk. Makanya Bu ya, mohon maaf bukan karena saya. Sebenarnya kira-kira menurut jenengan gimana? Masyarakat itu diajari sholat dulu, apa diajari tauhid dulu mesti? Tauhid. Pertanyaan yang kedua. Lalu pada umumnya masyarakat itu diajari sholat dulu, apa diajari tauhid dulu? Nah, kalau jenengan loh iya temenan Bu, jangan saya beritahu ya, kalau diurut saja rukun Islam itu kan dimulai dengan syahadat toh? Yang kedua apa? Kata Nabi, sholat ini nggak bisa baik, nggak bisa ditegakkan dengan baik, tidak bisa niatnya kepada Allah kalau syahadatnya tidak baik. Nabi memberi contoh, rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama. Mengapa? Karena tahu dilihat orang. Namanya apa begitu itu? Riya. Dapat pahala apa enggak? Tapi sholatnya bisa tuntas apa enggak? Lah ya, sholatnya lo bisa tuntas apa enggak? Ya. Sholatnya tuntas, tepat pada waktu, yang kemudian jamaah di masjid karpet nyampu, baru ada AC-nya.
Tapi ada riaknya, dapat pahala apa enggak? Enggak. Berarti mestinya diterangkan dulu, diajari dulu atau belajar dulu apa? Tauhid. Bukan karena saya, enggak. Naudzubillah min dzalik. Tapi itu penting. Lebih-lebih sekarang ini haji dan umroh, antri orang itu Bu, kepengen haji. Tapi kalau akidahnya nggak baik, bisa rusak nggak? Bisa. Benar itu. Maka dalam kitab yang lain itu ada keterangan begini, wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu adalah bertauhid, menyembah Allah saja. Karena orang itu manut atau tidak, menyembah dalam arti taat atau tidak, semuanya akan kembali ke sana. Betul Bu ya? Minta selipkan ya. Kemarin Idul Adha itu ada berita seorang ustadz levelnya nasional yang dulu tidak beragama Islam lalu masuk menjadi agama Islam lalu berdakwah. Namanya? Pagi-pagi hari begini, pagi-pagi nggak ada masalah apa-apa, dia enak aja. Salat Idul Adha, bercengkrama dengan keluarga ke sana kemari ini dan sebagainya, makan sarapan dan seterusnya. Jam 8, jam 9, jam 10 nggak ada masalah apa-apa. Jam 11 lalu ke masjid itu khutbah pertama nggak ada apa-apa. Begitu khutbah yang kedua belum sampai 5 menit apa? Jatuh. Menurut berita yang kita baca, tiba-tiba kemudian diperiksakan ke Pak Dokter, sudah dinyatakan apa? Meninggal. Saya diberitahu sama Ustadz, ada berita apa? Meninggal. Oh ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendadak Ustadz. Saya bilang enggak mendadak. Itu sudah lama direncanakan oleh Allah itu. Benar kan? Sampean yang enggak tahu. Benar ya Pak ya? Ini jenengan ini sudah direncanakan lama enggak sama Allah? Ya bukan jenengan toh, saya termasuk. Iya. Maka tadi saya katakan sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Salat berikutnya bukan tidak diperintah, tapi ini kuatkan dulu. Puasa nanti aja. Kuatkan dulu. Haji lebih-lebih. Itu kalau Anda ada tauhidnya tidak kuat, bisa rusak semuanya. Betul Bu ya? Yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT. Yang mau bareng umrah sama saya nanti Oktober. Ya, yang tidak punya sangu nanti cari dulu. Jangan minta saya. Ya. Enggak, 12-13 hari. Ya. Kalau Ustadz woro-woro untuk kebaikan ibadah itu boleh tak? Boleh. Tapi kalau Ustadz kok ngumumkan ada konser itu loh, gimana itu ya? Ya boleh tak? Jangan. Konser. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu namanya ibadah semuanya. Termasuk berdoa dan memohon. Maka memohon tadi, minta tadi tidak boleh kepada Nabi. Fakama anna salat ibadatun la tajuzu li Rasulillah wala li waliyin wa kadzalika addu'a ibadah wa huwa lillahi wahdahu. Monggo terusnya tadi. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada Rasul atau wali. Ya, terus. Demikian pula halnya dengan doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Mudah-mudahan tidak salah paham. Orang ziarah kubur boleh nggak? Boleh. Minta kepada orang yang mati boleh nggak? Tapi ada nggak? Menyalahi ya karena butuh ya kah? Nastain nggak? Jangan salah paham. Ziarah kubur itu disunahkan, malahan disuruh sama Nabi. Jangan jalan ke kuburan niatnya ziarah kubur, itu beda dengan ke mall. Kalau ke mall nggak ada sunahnya, nggak ada hadisnya, ya toh. Makanya jangan bolak-balik ngemal aja.
Tapi kalau ke kuburan ada sunahnya enggak? Naf'ul amwat, memberi manfaat kepada orang yang mati. Memberi manfaat gimana Pak Ustaz? Ya menurut syariat, enggak boleh ngarang dewi. Memberi manfaat kan? Nah, nanti aja lain kali diterangkan. Memberi manfaat itu mulai dari luar mau masuk salam dulu enggak? Enggak usah dipikir, Ustaz, itu yang diberi salam siapa? Enggak, sunahnya Nabi kalau masuk kuburan salam. Apa dengar? Bukan urusan sampean. Dengar tambah repot kabeh nanti sampean. Bener gak Bu? Bener tak? Nah, ya udah biarin aja, sunnah ya dilakukan aja, itu sunnahnya Nabi, begitu ya sudah. Nah, yang dimaksudkan di sini kalau orang itu sudah iya karena butuh iya karena nasta'in, maka dia berkewajiban ibadah itu termasuk berdoa tadi, meminta tadi, tidak boleh kepada malaikat, tidak boleh kepada nabi, mohon maaf, tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal. Kewajibannya dengan mendoakan. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian dalilnya di situ qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Monggo. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Robku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan. Ini siapa yang maksudkan aku itu siapa yang maksudkan itu? Siapa? Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah kepada Robku, kepada Tuhanku, dan aku tidak memsekutukan Robku, Tuhanku. Aku siapa maksudnya? Nabi Muhammad disuruh nerangkan. Saya itu loh Nabi, itu menyembah Allah saja. Dan saya nggak boleh syirik. Lah kalau nabinya diperintah begitu, nabinya berkewajiban menjelaskan kepada umatnya supaya umatnya menyembah kepada Allah satu-satunya. Betul ya? Ah, ini mumpung saya ingat, semuanya harus bisa jawab. Siap? Ya. Pertanyaannya gini. Apakah tugasnya Nabi Muhammad itu memberi penjelasan kepada orang kafir Mekah saat itu bahwa Allah itu ada? Salah. Saya ulangi. Apakah tugas, perhatikan pertanyaannya, satu kata satu kalimat, diperhatikan rangkaiannya itu. Kalau dolinan HP ya nggak bisa memperhatikan. Ya. Saya ulangi, ini pengulangan yang terakhir ya. Apakah tugasnya Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada orang kafir Mekah saat itu bahwa Allah itu ada? Ini gak lulus ya. Paling ijazahnya ini gak asli mungkin ya. Lo pertanyaannya jelas, apakah Nabi Muhammad itu tugasnya menjelaskan kepada orang kafir Mekah bahwa Allah itu ada? Hei orang-orang kafir, kamu tak beritahu ya Allah itu ada? Bukan itu. Tapi apa? Menjadikan Allah satu-satunya. Orang kafir enggak boleh nyembah ini, enggak boleh nyembah ini, enggak boleh nyembah ini. Lah kalau enggak boleh semuanya menyembah siapa? Allah. Benar enggak? Berarti yang benar tugasnya Nabi Muhammad itu apa? Mengajak mereka menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Tanpa dijelaskan oleh Nabi, mereka sudah mengerti enggak kalau Allah itu ada? Udah. Halo? Bingung enggak? Kalau bingung kemungkinan satu di antara dua. Satu, tadi malam itu kurang tidur. Dua, tadi pagi belum nyeruput kopi. Iya itu loh. Jadi tugasnya Nabi itu tidak mengajak mereka meyakini Allah itu ada, tapi mengajak apa? Menjadikan Allah. Makanya dakwanya itu la ilaha illallah. Hei orang kafir, ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah saja. Nah di situ.
Ini 2025 ini mengajak orang hanya menyembah Allah satu-satunya saja. Masih kira-kira masih relevan nggak? Masih cocok nggak? Masih diperlukan nggak? Kalau tidak diperlukan, tak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Benar Bu. Ya. Nomor 4, waqala sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Rasulullah, dakwatu dhinnun idda'a biha wa huwa fi batnil khud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Monggo Pak. Doa yang dibaca oleh Nabi Dhinnun atau Yunus ketika berada dalam perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Terus, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. ada la ilaha illa anta enggak di situ? Mengagungkan Allah toh? Jadi bisa juga kalau orang itu punya investasi, punya tabungan amal soleh, jenengan dan saya dan seluruh saudara-saudara kita umat Islam punya tabungan amal soleh. Ketika ada satu masalah sekali tempo, tabungannya diaturkan, ditunjukkan sama Allah, boleh nggak? Saya ulangi, ada kewajiban bagi kita untuk menabung amal soleh dalam bentuk apapun, ya kan? Tapi sekali tempo kalau orang itu ada masalah, kemudian amal solehnya tadi diaturkan sama Allah, boleh nggak? Ya Allah, saya ini sudah ahli apa sholat duha, apa sholat malam, ahli puasa, ahli ini, ahli berbuat baik sama orang tua dan sebagainya. Ya, tapi sekarang saya ada masalah, tolong kerepotan saya, kerepotan suami, kerepotan anak, kerepotan tetangga, kerepotan adik, Engkau mudahkan ya Allah. Boleh? Namanya apa itu? Tawasul. Yang ditunjukkan kepada Allah apanya tadi? Amal. Bisa macam-macam nggak amal soleh? Nah, karena orang itu tidak mungkin bisa semuanya. Ahli sodako iya, ahli sholat iya, ahli puasa iya, ahli ikut pengajian iya. Tidak mungkin bisa semuanya. Betul ya? Ada keterangan panjang lebar. Yang susah itu kalau tidak ahli apa-apa itu. Nggak temenan ini, serius itu. Hai Mbak, sampean ahli apa? Puasa Senin Kamis? Gak tahu aku. Nah terus ngaji di Al-Falah, ya kadang ngaji kadang enggak, mut-muten ya. Terus ahli apa sampean itu? Ya, benar itu, ya kan? Jangan menyepelekan kekuasaannya Allah. Karena hakikatnya orang beramal itu untuk dirinya sendiri, tapi Allah mewajibkan itu buat kita. Lalu tunjukkan kepada Allah amal soleh tadi. Nah ini contohnya Nabi Yunus tadi. Ketika di dalam perut ikan, berdoanya tadi apa? Pakai tauhid enggak? Pakai tauhid enggak? La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oke, sekarang kita lanjut tulisan yang besar itu di sebelahnya, kelanjutannya. Apa bahasa Indonesianya tulisan yang besar itu? Ista'in billahi wahdahu. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan tidak ini Bu, yang namanya hanya kepada Allah tidak boleh kepada yang lain-lain ya. Halo? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih, hadis derajatnya hasan sahih. Apa bahasa Indonesianya? Dawuhnya Nabi. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Okay. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Orang nyabrang jalan cuma 3 meter itu perlu minta pertolongan sama Allah enggak? Caranya? Zaman tahun 63, 64 itu ada bu-guru yang bujui muridnya. Anak-anak bu guru saya itu waktu di SD negeri. Bu guru ya. Anak-anak Tuhan itu tidak ada, coba. Ya, anak SD saya SD kelas 3, kelas 4 itu digitukan sama bu guru. Ayo coba kalau tidak percaya, matanya dipejamkan, tangannya dibuka, minta permen sama Tuhan. Tuhan, anak kecil manut semuanya, apalagi di desa. Iya kalau udah besar-besar gini nggak manut. Manut semuanya Bu.
taruh di atas bangku gini. Tuhan minta, akhirnya buka matanya, ada nggak permen? Nggak ada. Sekarang ganti anak-anak minta bu guru. Nah, anak kecil SD di desa kasih semuanya satu-satu. Ada permennya? Ada. Tadi minta Tuhan diberi nggak diberi. Oh, kalau begitu Tuhan itu nggak ada. Nah, ternyata apa? Tahun 65 guru saya itu PKI. Betul itu. Jadi saya itu pernah dididik oleh guru yang ideologinya apa? PKI. Benar Bu. Hampir tiap hari ditanya sama bapak saya itu, ya apa oleh pelajaran? Mboten. Wis pindah wae. Suruh pindah ke madrasah. Tapi belum sampai pindah ada G30S suruh neruskan sama bapak. Begitu lulus saya disuruh mondok. Mondok wae kowe. Begitu saya belum berangkat mondok, bapak sudah meninggal. Tapi tetap mondok. Ya. Nah, ada yang tahun 65 sudah lahir? Berarti sudah tua. Jadi minta pertolongan kepada Allah itu salah satunya orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minum ini minta pertolongan sama Allah enggak? Karena bi itu maknanya isti'anah, musahabah wal isti'anah. Bi-nya bi ismi yang jenengan terjemahkan dengan itu maknanya musahabah, menyertakan Allah, wal isti'anah, terus minta pertolongan sama Allah. Nah di situ. Nomor 1, yaqulu al-Imam An-Nawawi wal Haytami fi tafsir hadzal hadits ma khulasatuhu idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billahi wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah kasifa'il marad kasifa'il maradi wa talabir rizqi wal hidayah fahiya mimma ikhtasallahu biha wahdahu. Ini contohnya, monggo nomor 1. Imam An-Nawawi dan Al-Haytami telah memberikan penjelasan terhadap makna hadis ini. Secara ringkas penjelasan tersebut sebagai berikut. Ya, hadis yang di atas tadi loh. Apa tadi bahasa Indonesianya? Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja. Betul ya? Kata Imam Nawawi, kata Imam Al-Haytami. Gimana maksudnya? Monggo. Jika engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Tadi saya beri contoh, mohon pertolongan kepada Allah. Urusannya berang jalan yang cuma 3 meter itu urusan dunia apa urusan akhirat? Orang minum ini urusan dunia apa akhirat? Dunia. Keselamatan kita dan keluarga kita itu urusan dunia apa akhirat? Iya, maka minta satu-satunya kepada siapa? Idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Jadi gimana Pak Ustaz minta tolongnya? Minimal orang itu membaca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Itu B-nya itu minta tolong sama Allah. Ya, begitu. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Monggo. Apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang pun kuasa melakukannya selain Allah. Contohnya apa? Contohnya, monggo. Seperti menyembuhkan penyakit. Pak dokter bisa menyembuhkan penyakit? Bu dokter bisa? Bisa. Menyembuhkan bisa enggak? Jangan ngeyel. Pak dokter bisa memberi obat? Bisa memberi resep? Bisa. Belum selesai saya. Ya. Tapi yang menyembuhkan siapa? Nah, gitu loh Bu. Tatanya, coba tatanya. Ada pasien didiagnosa sama Pak dokter, diagnosanya sudah betul, labnya sudah akurat, dosis obatnya sudah baik, benar. Menurut teori ilmunya Pak dokter, dirawat dengan baik sudah.
Lalu apa namanya, makan minumannya sudah sesuai dengan kondisi sakitnya. Ada jaminan waras? Enggak, malah tambah cepat mati itu ada. Benar Bu ya? Oh kalau begitu sembuh itu mintanya ke siapa? Masya Allah, minta kepada Allah saja. Makanya saya pernah diundang ngaji di rumah sakit itu, saya beritahu dokter, karyawan, bidan, perawat. Ini Pak, Bu, ya, Mbak semuanya, kalau ada pasien sudah diterima di UGD, kemudian sudah ada kamarnya masuk, lalu sudah diinfus dan sebagainya, tolong keluarganya diberitahu. Bapak, Ibu, Saudara, ini sudah kami rawat sesuai dengan prosedur yang ada pada kami. Pak dokter sudah memeriksa, sudah dikasih obat, dosisnya sudah betul. Mari semuanya kita berdoa kepada Allah, semoga keluarganya diberi sehat sama Allah. Kalau begitu orang rumah sakit enak enggak? Enak loh. Ada pasien lagi digitukan lagi. Setelah sudah masuk, sudah di ruangan keperawatan itu ya, dirawat di situ, kemudian diinfus dan sebagainya, diberitahu keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara, ini putranya, tolong didoakan bapaknya, tolong didoakan ibunya. Kita sudah periksa, kita sudah kasih obat, kita sudah kasih nutrisi sesuai dengan sakitnya. Yang menyembuhkan bukan kita, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Mohon berdoa semuanya kepada Allah. Nah, kalau rumah sakit yang mati miliknya Muhammadiyah, NU, begitu semuanya bagus enggak kira-kira? Bagus. Jenengan yang besok orang sakit juga harus dikasih nasihat begitu, didoakan. Itu loh, itu tauhid juga itu. Jangan diajak ngobrol lah. Wes ning, gak usah mikir arisan, wis tak bayar. Orang sakit tuh diomongin gitu. Ada yang nyeletuk tanya, sakit apa nih? Begini lo sing lara. Ya apa jare dokter ini? Dokter dewi bingung, ya. Sing lara ndi? Kadang sini, kadang pindah sini, kadang. Tiba-tiba apa kesimpulannya sing besok gitu? Tonggoku lara kaya ngono mati. Coba. Itu ajarnya agak kurang toh? Ajarnya agak tidak begitu. Ini orang Islam syahadat, yakin yang menyembuhkan siapa? Nah, diberi motivasi, berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan apa? Kesembuhan. Ojo tambah beten-beteni. Ya. Gitu loh. Karena orang itu lebih-lebih di kota, lahir ya ke rumah sakit, habis itu tumbuh berkembang kemana-mana, berkeliaran sepanjang tahun, puluhan tahun, sakit balik lagi ke rumah sakit enggak? Lahir dulu di rumah sakit, sekarang berkeliaran apa namanya? Kemana-mana, begitu sudah tua sakit, masuk lagi enggak rumah sakit? Makanya dulu, mohon maaf ini untuk menyimpang, Belanda menjajah Indonesia itu salah satu yang didirikan rumah sakit. Karena apa? Karena dia juga membawa misi Kristen. Ngerti maksudnya? Teorinya dia, anak lahir ke rumah sakit, nanti menjelang mati balik ke situ lagi. Lah itu ditiru Muhammadiyah NU itu. Sekarang banyak membuat apa? Rumah sakit. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obatkan. Tapi perang masih di mana-mana kan begitu. Ya. Mestinya harus ada perdamaian. Perdamaian. Banyak yang suka damai tapi perang di mana-mana. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obatkan. Betul ya? Kata siapa itu? Beritahu masa ngaji.
Jadi hadis tadi menurut Imam Al-Haytami dan Imam Nawawi, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah, kalau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Lebih-lebih perkara yang manusia tidak mampu kecuali siapa? Contohnya apa tadi? Menyembuhkan orang sakit. Berikutnya apa? Wa talabir rizqi. Mencari rizki. Ya. Ibu, rezeki itu yang memberikan siapa? Kadang-kadang orang pesimis enggak terhadap rezeki itu? Kadang-kadang. Kadang-kadang orang itu loh kan sepertinya tidak percaya kalau Allah itu memberikan rezeki banyak loh. Ada enggak hambanya Allah yang diberi rezeki lebih daripada kebutuhannya? Oh banyak. Bahkan hitung-hitungan kata menurut orang Jawa itu lebih dimakan 7 keturunan kelihatannya tidak habis. Betul ya? Naudzubillah min dzalik. Tapi bisa enggak sekejap mata itu kemudian dihabiskan sama Allah? Bisa. Nah gitu loh. Pelajaran di kitab yang sudah khatam itu banyak. Ini loh, di dunia ini loh jenengan itu mirsani. Ada makhluknya Allah itu yang biasanya terbang di ruang angkasa jauh tinggi tidak kelihatan. Tapi Allah menyiapkan makanannya, rezekinya di mana? Dalam laut. Masuk akal nggak itu? Iya. Halo? Iya. Makhluknya Allah yang di atas ruang angkasa sana terbang ke sana kemari. Kalau terbang jatuh itu ke laut itu bisa sampai 100 km per jam kecepatannya. Tapi makanannya di mana? Laut. Apa itu makhluknya Allah tadi? Burung. Ya bukan burung lapet maksudnya itu. Iya, udang-udang yang dalam laut itu cumi-cumi langsung habis gini, habis semuanya itu. Allah Maha Kaya. Jangan tidak percaya. Makanya jenengan itu motivasi putranya, keluarganya, ayo bisa mah bisa. Gitu loh. Cita-cita saya tinggi itu mau kepengen jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, boleh nggak? Iya. Ini kan banyak nerima rapot tuh hari ini. Tapi rapot saya itu loh bahasa Inggrisnya nggak bisa. Oh nggak apa-apa. Nanti ada yang menerjemahkan kan begitu kan? Iya. Ya. Wes, tak kasih contoh yang kedua. Ada nggak makhluknya Allah di dunia ini dengan persani setiap hari itu? Sebenarnya nggak bisa terbang, tapi Allah menyiapkan makanan itu binatang yang bisa terbang-terbang itu sana kemari. Cicak. Apa itu? Cicak. Sekali tempo kalau ada cicak ya. Jangan lihat ada. Ya, di dinding. Diam-diam. Merayap. Lo kok rezekinya yang mendatangi dia ya kan? Iya. Iya. Maka berbaik-baiklah kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, tunduk dan patuh menurut hukum syariatnya, tapi juga berikhtiar. Nanti maksudnya? Iya. Nah, ini sekian banyaknya itu mesti ada yang jago buat rujak. Oh iya, pasti. Ya toh? Mesti itu. Pasti. Apa maksudnya? Kalau ketika orang buat rujak dijual, bisa kaya nggak rezekinya dari situ nggak? Oh. Itu loh ya. Wa mimma ikhtassahu Allahu biha wahdahu. Itu merupakan kekhususannya Allah. Memberikan kesembuhan, memberikan rezeki, memberikan hidayah. Itu Allah, bukan orang tuanya, bukan pak gurunya, bukan dosennya, bukan yang membimbing skripsinya. Namanya siapa? Loh ya tergantung siapa yang bimbing loh. Ada tetangga saya sudah sepuh gitu ibu. Nak naci, tanglet nggih mbah napa? Nggih nyeluk kula. Skripsi niku napa sih nak? Waduh. Jenengan kok ngurusi skripsi bar napa sih? Niku urusane bocah sekolah-sekolah niku lho. Lah ngene bocah-bocah niku lho teng HP kok ora skripsi. Niku urusane sing sekolah.
Nek S1 niku skripsi ngoten, tapi jenengan mboten usah mikir, pokoke bendina nang masjid. Terus ya anu nak, enten sing asli, enten sing mboten ya. Wah. Mboten ngerti, Bu. Mbah, mboten ngerti kula. Maksud saya, harinya sudah begini, anak-anak muda banyak yang bawa apa? Sampai mbak yang sudah sepuh ngerti ada berita apa. Itulah maksudnya. Bukan mengelolok, mbak sudah nggak ngerti skripsi itu apa, takut sama saya. Nah, skripsi itu kunop, lah apa sih ngurusi skripsi? Masya Allah, gitu. Ya. Wis, nomor 2 yang penting, monggo. Man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Monggo, Bu. Nggih. Barang siapa menginginkan hujjah, argumentasi, dalil, maka cukup baginya Al-Qur'an. Iya, macam-macam keterangan di Quran, betul ya? Tak kasih contoh. Apa ada di dalam Al-Quran itu orang diatur cara pergaulan antara laki perempuan, antara orang Islam dengan bukan umat Islam? Diatur loh. Yes, tak kasih contoh yang lain. Apa ada di dalam Al-Quran itu proses kejadian manusia di dalam rahim ibu? Ada toh? Ada. Oh, kalau begitu Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran itu bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Makanya ada teori begini, Bu, mestinya anak-anak sekolah itu diajari Quran dulu, baru diajari fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara dan sebagainya. Tak kasih contoh, di Quran itu diterangkan angin yang berembus, ya, kata Allah itu salah satu fungsinya untuk apa angin tadi? Mengawinkan. Warsalna riyaha lawaqih. Pertanyaan saya, mengawinkan apa? Buah, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Antara apa dengan apa? Putik sama benang sari. Itu tanaman apa itu? Iya, jagung apa juga begitu kan? Ketika sudah ada benang sari dan putiknya tadi, ada angin bertiup sepoi-sepoi, ya kan? Lalu bergoyang begini, tiba-tiba terjadi penyerbukan. Yang ngatur Allah. Jadi angin itu jangan dilihat seperti angin saja. Angin yang bertiup di akhir Desember. Jangan. Ya. Angin itu loh diterangkan di situ. Maka kata ini, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Siapa yang butuh dalil, butuh hujah, butuh argumentasi, cukup Quran. Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, cucu kita semuanya, anak kita itu kemudian dihadiahi Allah bisa hafal Quran. Zaman saya mondok itu rasanya kalau ada orang hafal Quran itu wangil sekali, jarang. Sekarang banyak kan? Coba di masjid-masjid ini banyak orang hafal Quran itu. Al-Fatihah sampai Anas. Al-Fatihah sampai Nah, ini saya tanya mulai pojok belakang sampai pojok sini kan hafal Al-Fatihah dan Anas. Hafal toh? Hafal. Al-Fatihah dan Wes, lanjut. Man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Lanjut, monggo. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukup baginya Allah. Ya, man arada mughithan fa Allahu yakfihi. Minta pertolongan sama Allah. Kelihatannya nggak masuk akal itu. Tapi kadang-kadang dengan tiba-tiba Allah memberikan apa? Pertolongan yang tidak diketahui oleh manusia. Betul ya? Iya. Lanjut, man arada wa'idan fal mautu yakfihi. Monggo. Barang siapa menginginkan seorang penasihat, maka cukup baginya kematian. Saya tanya, mohon maaf ini bukan politik. Penyakitnya bangsa dan negara kita sekarang apa? Korupsi. Misalkan orang yang tertangkap korupsi itu ngomong gini, Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong saya diberi nasihat. Gini Pak,
Ya itu sudah musibah jenengan korupsi, tidak boleh. Tak kasih nasihat ya, sampai ini bisa mati. Kalau mati kemudian langsung diumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar gak? Terus sampean dimandikan, sampean dikafani. Yang menangis tetangga, famili, anak, keluarga dan sebagainya. Sampean sudah kadung makan hartanya negara. Benar gak kira-kira? Nasihat ini sampean kan minta nasihat, tak kasih nasihat tentang kematian. Sampean sudah gak bisa apa-apa, tinggal dimakamkan saja. Sampean ditanya malaikat. Makanya kembalikan duitnya negara itu, kembalikan, istighfar sama Allah, jadi orang baik, akui bahwa itu salah. Selesai nggak kira-kira? Bulet aja. Ya kan? Dipanggil KPK bulet malah singidan, malah keluar negeri macam-macam. Bener kan ini ya? Inilah yang ditulis sama Syekh Jamil Zainu. Kalau sampai ini butuh hujah dalil, cukup Quran. Kalau minta penolong, cukup minta penolong siapa? Kalau perlu nasihat, tak kasih nasihat apa? Mati. Iya kan? Coba tanya dari Sabang sampai Merauke. Wong mati itu ora ubah. Hanya nggak bisa. Nah ini mumpung masih sehat gitu loh. Masya Allah. Apa ancamannya? Faman lam yakfi syai'un min dzalika fa innan nara yaktakfihi. Monggo. Barang siapa merasa belum cukup dengan hal-hal tersebut, siapa yang tidak cukup Quran sebagai dalil, tidak cukup Allah sebagai penolong, tidak cukup diberi nasihat tentang kematian, berarti dia ini minta apa orang ini? Monggo. maka cukuplah neraka baginya. Ya sudah, rasain itu. Ya. Benar nggak? Jenengan dan saya mudah-mudahan diselamatkan sama Allah. Masya Allah. Itu loh Bu, nikmatnya orang ngaji itu begini. Ya, jenengan di rumah WA paling ngantuk. Ya, kalau WA enggak, tapi kalau mendengarkan YouTube ngantuk nggak? Ngantuk. Ngaji nggak sampai 1 jam itu udah gini kepengen. Benar Bu, ya. Alaihissallahu bikafin abdahu. Monggo, bukankah? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Nah, yang ketiga ini penting. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi nasihat dalam kitab Fathur Rabbani. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi nasihat kepada murid-muridnya, santrinya, sampai kepada kita sekarang ini yang baca kitab ini. Sallallahu wa la tas'alu ghairahu. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain Dia. Nah, itu kan sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi kan? Ista'inu billahi wa la tasta'inu bi ghairihi. Monggo. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selain Dia. Ini jenengan garis bawahi. Waihaka bi ayyi wajhin talqahu ghadan wa anta tunazi'u fid dunya mu'ridun anhu muqbilun an khalqihi musyrikun bihi. Monggo. Celakalah engkau. Itu garis bawahi, celakalah engkau. Monggo. Dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di akhirat jika engkau menentangnya di dunia? Celakalah engkau, dengan wajah apa kelak engkau di akhirat ketemu Allah, padahal engkau di dunia menentang Allah. Ngerti maksudnya? Saya diulangi lagi Mbak. Dengan wajah apa itu loh? Celakalah engkau. Celakalah engkau, dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di akhirat jika engkau menentangnya di dunia? Iya, dengan wajah apa kelak engkau di akhirat ketika ketemu sama Allah, padahal engkau di dunia apa? Menentang siapa? Maksudnya kalau di dunia itu menentang Allah, syirik kepada Allah, dengan wajah apa besok engkau di akhirat ketemu sama Allah? Ngerti maksudnya? Itu kalau terjemahkan pakai coro Jawa JTV pojok kampung. Iki lho ngarepe iki apa iki jenenge? Raimu mbok dekek.
Lo temenan itu. Raimu mboten di besok di akhirat. Ketika kamu ketemu sama Allah, sekarang di dunia menentang Allah, tidak mau mentaati syariatnya Allah, minta berdoa, minta kepada selain Allah. Besok di akhirat ketemu Allah, raimu mboten di. Ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ini insya Allah tidak pernah ngerayi orang gitu ya. Bener Bu, sampai jengkelnya itu kasih nasihat kayak begitu. Taruh mana wajahmu? Dengan wajah apa besok di akhirat kamu? Ya, makanya tadi diberi nasihat. Kalau orang tidak cukup Al-Quran sebagai hujah, kemudian apa tadi Allah sebagai penolong, tidak cukup kematian sebagai nasihat, ya sudah masuk neraka saja. Ngerti maksudnya? Itu kalau orang Islam dari Sabang sampai Merauke mengerti ini dan diamalkan, aman nggak negara kita? Sekarang sudah aman? Belum. Belum. Ini air. Kalau dituangkan air terus yang terjadi, dituang air, tambahi air lagi, meluber. Iman nggak? Orang ngaji itu juga begitu. Ngerti maksudnya? Kalau diterangkan terus lebih dari 1 jam, itu bisa kemana-mana nggak pikirannya? Meluber kan? Iman kan? Daripada iman ilmunya nggak tertangkap, ya nggak disimpan, maka diakhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, barokah, hidayah, umur panjang yang barokah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.